Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ada barang servisan kiriman dari Magelang, Jawa Tengah. Kirim ke Wonogiri ya, deket. Cuma lor kono tok, gur lor kono. Ini isi paketnya yaitu seperti biasanya ya. Mesin inverter las Lakoni kalau nggak salah ya. Ini beliau ada di Magelang lewat Lion Parcel ya. Kerusakannya saya belum baca lagi nih. Kerusakan detailnya atau spesifiknya itu apa? Saya belum baca WA-nya beliau lagi. Katanya juga nggak keluar api ya, atau apinya kecil. Tegangan outputnya nggak normal gitu katanya. Terus PWM-nya katanya juga nggak normal. Langsung aja kita unboxing paket kiriman dari Magelang teman ya. Jadi kita cek bareng-bareng kerusakannya itu apa. Untuk mesin las Lakoni biasanya sering rusak di PWM-nya teman ya, di modul PWM-nya, entah itu di IC PWM SG3525 atau KA3525 ataupun di bagian MOSFET totem pole-nya, MOSFET drivernya IRF Z24N, IRF 9Z24N yang berjejer 4 biji itu ya. Terus juga sering rusak di bagian itu ya, transistor driver, transistor kopling atau transistor driver sebelum masuk ke totem pole yang biasanya Y1 Y2 sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi itu yang sering rusak di mesin las Lakoni. Untuk MOSFET mesin las Lakoni jarang rusak teman ya. Kalaupun rusak itu mungkin kerusakan karena salah servis atau salah perlakuan servis ya. Kesalahan kerja itu kalau sampai MOSFET-nya rusak itu. Karena kalau MOSFET-nya mesin las Lakoni itu jarang bermasalah ya. Kalau yang bermasalah itu sering pada PWM-nya terutama ya, PWM baik itu tadi yang saya jelaskan ataupun di PSU-nya sendiri, di power supply-nya yang mati atau sering short ya untuk MOSFET PSU-nya ataupun genre di bagian PWM UC3845 ya. Itu kan mesin las Lakoni pakai PWM UC3845 dan MOSFET-nya apa itu ya? 3878 kalau nggak salah. Kalau untuk MOSFET inverternya dia pakai K2837 atau juga sama K3878. Bisa diganti pakai 20N50 atau yang sejenisnya ya. Oh, ini mesin las Lakoni bener ya, 121GE. Seperti ini nomor serinya LW2936215. Ini yang versi hitam ya, 121. Ini yang biasanya ada soft start-nya, ada tambahan soft start di bagian input supply, input AC, input tegangan PLN ada soft start-nya sendiri, ada delay soft start-nya ya. Untuk yang versi hitam ini. Kalau yang versi biru, mesin las biru seperti biasanya itu ya, biru itu nggak ada soft start tambahannya, cuma soft start bawaan. Maksudnya cuma satu soft start aja. Kalau ini kan ada dua ya, ada tambahan. Falcon 121. Saya unboxing dulu nih. Mangeli. Oke, seperti ini hitam. Coba kita nyalakan dulu, teman. Kita cek, coba nyalakan. Oke, mesin ada yang meledak. Dari dalam sana ada yang meledak tadi pas pertama kali nyala. Kipas masih on ya tadi, sempat kedengar di kamera. Kipas masih on, tapi nggak tahu apa yang rusak. Coba nyalakan lagi. Saya ambil tester dulu teman untuk ngecek outputnya apakah ada. Oke, kita coba cek dulu sebelum bongkar ya. Di sini ada, oh berarti ini api kecil teman ya. Tegangan output ada ya, berarti api kecil ini. Kerusakannya api kecil karena di sini tegangan outputnya ada, tapi nggak normal ya. Apinya kecil gitu.
katanya. Oke, langsung aja kita utek-utek kita bongkar, cek satu persatu bagian PWM-nya nanti ya. Oke, ini udah posisi terbongkar dan setelah dilihat-lihat secara fisiknya mesin las Lakoni ini sudah pernah dicoba diperbaiki ya, sudah pernah nyoba diperbaiki sendiri mungkin ya. Sini ada bekas solderan nggak matang nih. Saya jujur aja ini apa yang ada di kenyataannya saya omongkan ya. Ini ada bekas solderan di kaki MOSFET final inverternya. Ini solderannya nggak matang, kayak demblok, terus kayak PCB-nya terkelupas ini kalau nggak salah. Di bagian sana dalam, setelah diperhatikan solderan di kaki elko ya, solderan di kaki elko primer 400 volt. Ini elkonya agak kendor tuh ya, agak agi ya, nggak kenceng nih kaki elkonya. Mungkin tadi yang meledak ada suara peletek-peletek dari dalam sini, itu mungkin karena ini ya, kaki elkonya itu nggak menempel kuat di PCB, jadi tertimbul percikan api karena tegangan primer ya, output dari dioda bridge, dioda kiprok atau dioda penyarah itu kan outputnya 300 volt ya, atau 308 volt lebih. Masuk sini, kalau elkonya ini nggak kenceng atau elkonya ini kendor ya, kadang connect kadang tidak, akan timbul percikan api dikarenakan timbul percikan api itu mengisi elkonya ya. Di elkonya itu kalau ngisi elko, terus posisi tegangan supply dari output dioda bridge-nya itu tegangan DC-nya udah ada, posisi on ya, itu pasti akan timbul percikan api yang cukup besar, timbul suara juga peletek gitu ya, kayak suara ada yang meledak. Itu yang sering terjadi karena solderan kendor. Ini nanti akan saya bersihkan dulu PCB-nya ini, karena ada jalur yang mengelupas nih, mungkin dipaksa nyolder terus soldernya nggak panas, akhirnya PCB-nya yang kalah teman. PCB-nya nggak kuat, ngelupas nih ya, lihat nih PCB-nya agak ngelupas, terus kotor juga ya, terutama di ini kaki elko-nya ini ya, nggak kuat ya, agak agi. Ini tadi kipasnya juga terbalik ya, ini malah sebenarnya saya kadang-kadang juga terbalik. Untuk mesin las itu ya bener kan menghembus ke dalam ya, hisapnya di sini, terus pipa sembur ya, nyembur kipasnya ke dalam ya, bukan keluar. Kalau keluar nanti ininya tetap panas tuh, hedgingnya ini tetap panas nanti, karena yang perlu sirkulasi udara itu ini hedging ini ya, hedging finalnya ini, dioda ultrafast output dan MOSFET final ini perlu pendinginan ini. Kalau cuma disedot udara dari dalam terus keluar, ini ya sia-sia, tetap panas ini sebenarnya. Nggak seperti power ampli ya. Kalau power amplifier itu panasnya kan nggak seberapa ya. Kalau ini kan panasnya mungkin sampai ya bisa dikatakan panasnya ya panas. Karena dia kan outputnya seperti dikonsletkan ya, bekerja pada frekuensi tinggi dan juga ampere yang tinggi sampai 120 ampere. Jadi si heatsink ini kalau posisi tanpa pengelasan pun dia hangat ya biasanya, karena udah bekerja untuk menghidupkan atau menghandle trafo switching. Di dalam sana ada 2 trafo switching, yang dibagi oleh 2 kapasitor milar ini. Jadi outputnya dari sini, output drain dan output source-nya untuk dibagi ke 2 trafo switching, handle 2 trafo switching, sehingga kalau posisi nyala belum ada beban pengelasan, itu resistor ini snubber ya. Resistor snubber ini normalnya pasti hangat panas ya, itu normal. Dan MOSFET-nya kalau dipegang di heatsink-nya sini itu pasti hangat, itu normal. Kalau nggak hangat dan resistornya adem, berarti si MOSFET ini nggak bekerja, PWM outputnya itu nggak keluar. Bisa jadi karena ada rangkaian filter di sini
rangkaian drivernya setelah GDT itu ada yang short atau putus, entah itu zenernya, zener 5 volt ini, ataupun dioda 4148, 1N4148 ya, ataupun karena PWM-nya belum bekerja, PWM dari outputnya sini belum bekerja atau hilang ya PWM-nya. Ini tadi dicek outputnya ada, output dari stang las antara negatif dan positifnya keluar 50 volt tadi ya. Ya mesin las Lakoni ini normalnya segitu, sekitar 50 sampai 55 volt biasanya outputnya. Nggak bisa lebih dari itu karena standarnya Lakoni juga segitu ya. Berarti PWM sudah bekerja, tapi PWM-nya nggak normal gitu ya. Jadi kalau mesin lasnya itu keluar tegangan di outputnya, itu PWM sudah bekerja, sudah pasti bekerja. Tapi untuk bagian feedback maupun OM-nya itu nggak bekerja. Ya, jadi walaupun PWM-nya kerja, udah keluar output tegangan, tapi kalau PWM-nya nggak normal, ada masalah di feedback ataupun di OM-nya, itu menyebabkan api kecil ya. Jadi hasil pengelasannya itu nggak maksimal atau apinya kecil. Begitu teman-teman. Jadi langsung aja nanti kita bongkar. Terus kita cek tegangan PWM-nya serta frekuensinya berapa. Biasanya kalau masih keluar tegangan PWM di sini frekuensinya masih normal, cuma feedbacknya yang bermasalah. Gitu teman-teman. Sudah dibongkar, terus nanti disolder ulang semuanya biar hasilnya lebih awet. Oke, lanjut teman-teman. Oke, mohon maaf teman-teman. Jadi ini sudah jadi ya, sudah selesai saya servis. Saya jelaskan aja karena kondisinya mesin las ini terburu-buru dipakai dan ya pokoknya saya mau ngoceh banyak itu nggak bisa. Jadi ini udah saya selesaikan, tapi nanti saya jelaskan ya apa saja yang diganti dan apa saja yang dicek. Untuk mesin las Lakoni 121G ini ya, ini cukup banyak komponen diganti teman, termasuk ini ya, IC PWM, IC OPM CA340 ini IC OPM-nya ya, CA340, dan saya beri soket ini, soketnya premium ini ya, yang ini biasa karena habis stoknya. Ini CA340 ori ya teman, original CA340 OPM untuk feedback arusnya. Jadi kalau CA340 ini rusak, arusnya kecil atau outputnya itu kecil, tegangannya keluar dan PWM juga normal, tapi outputnya di sini apinya kecil. Itu sering sekali terjadi ya. Dan IC PWM-nya sudah jelas saya ganti ya, biar lebih awet juga. Ini IC PWM-nya KA3525 saya ganti, saya tambahkan konektor atau soket IC 8 pin. Terus yang agak biasanya membingungkan itu ini teman ya. Ini ada komponen SCR atau tiristor ya di sini, seperti transistor ini di dekat konektor atau di dekat kabel soket ke termistor atau ke sensor panas. Di sampingnya kan ada seperti transistor 3 kaki ya. Itu tiristor atau SCR ya. Nilainya MCR 106. Ini saya ganti karena kemarin itu cukup membingungkan, menyebabkan PWM-nya nggak keluar atau api kecil teman ya. Ini orang patut jelas ya gini. Ini nilainya MCR 106 ya. Ini tiristor atau SCR untuk switch bagian sensor panas teman ya. Jadi kalau ini rusak, PWM-nya nggak normal atau nggak keluar biasanya ini. Kalau si SCR atau tiristor ataupun ini MCR 106 nilainya ini itu rusak, bermasalah di kaki tengahnya, itu nggak akan keluar tegangan, dan otomatis PWM-nya juga nggak normal nanti ya. Bisa jadi PWM-nya itu nggak keluar, tegangan output nggak keluar, output PWM-nya sini 5 volt dari IC PWM KA3525 nggak keluar, yang ditandai dengan kaki nomor 8-nya, kaki nomor 8 IC KA3525 itu 0 volt, atau di kaki 8 kan kaki soft start ya, itu biasanya ada tegangan 4,8 sampai 5 volt kalau normal ya. Tapi ketika tiristor atau SCR MCR 106 ini rusak, bermasalah, maka tegangan di kaki nomor 8 IC KA3525 untuk tegangan soft startnya itu hilang dan menyebabkan tegangan output
outputnya IC K3525 itu 0 ya, dua outputnya itu 0. Terus outputnya di sini, outputnya di driver PWM atau totem pole, IRF Z24N dan IRF 9Z24N, IRF 9Z24N dan IRF Z24N 4 biji ini nggak keluar tegangan di drainnya, atau ini maksudnya keluar tegangan tapi tegangannya nggak normal ya, atau tegangannya di drain sini melonjak ya, over sampai 27 volt atau sama dengan tegangan VCC utamanya, VCC 27 untuk kipas dan relay ya. Jadi ketika IC PWM rusak atau IC PWM nggak kerja, PWM-nya belum bekerja, belum mengeluarkan frekuensi dan tegangan pulse PWM, itu di ini kaki tengah atau kaki drainnya MOSFET keempat MOSFET IRF ini, itu tegangannya akan melonjak naik atau sama dengan tegangan 27 volt ya. Itu tanda-tanda ketika PWM belum bekerja atau PWM-nya tidak normal. Itu ya. Jadi dua IC udah saya ganti, terus ini SCR MCR 106 juga diganti. Terus bagian bawah ini ada transistor driver seperti biasanya saya ganti ini. Ini yang transistor Y1 Y2 nih, yang biasanya saya ganti di video-video sebelumnya udah saya jelaskan. Ini yang pojok atas ini Y2 ya, saya ganti pakai Y2 itu artinya PNP S8550. Saya ganti pakai A1015 biar lebih mudah pemasangannya. Paling bawah juga sama Y2 atau PNP, saya ganti A1015. Dan yang dua tengah ini Y1 atau NPN, aslinya S8050, tapi saya ganti pakai C1815, dua biji ya, karena Y1 ada 2 dan Y2 juga ada 2. Jadi saya ganti transistor dip A1015 dan C1815 biar mudah pemasangan kakinya ini ya. Nah ini lebih mudah dia pemasangan kakinya karena berurutan ya, BCE, ECB terus dibalik jadi BCE gitu teman. Ini udah sering saya jelaskan, nanti mungkin di video selanjutnya akan saya buatkan video tentang khusus membahas transistor driver ini ya. Terus untuk bagian ini kontrol arusnya ya dan feedback, saya ganti saya ganti potensiometernya, karena potensiometer yang asli yang 1 kilo yang mana tadi ini itu rusak temen ya, atau dia bandang los ya, ini enggak, putarannya tuh nggak ada mentoknya ini, jadi berputar terus dia, nggak ada mentoknya, padahal ini normalnya tuh ada mentoknya, mentok di minimal dan mentok di maksimal. Ini muter terus pokoknya, los panggah los ya. Oke ya, jadi muter terus nggak ada mentoknya, jadi udah dipastikan potensio ini rusak ya. Ini B102 artinya B102 itu 1 kilo ohm ya. Saya ganti potensio biasa 1 kilo ohm, lebih awet seperti ini, dan mencarinya juga mudah ya. Di pasaran tuh dijual banyak, tapi yang kayak gini itu susah. Ini diganti pakai kayak gini, pakai yang potensio biasa, sama-sama potensio 1 kilo, bisa kok. Oke, udah normal. Terus ini wajib disolder ulang ya untuk PWM melakoni. Setiap kali servis saya melakukan penyolderan ulang semua kaki komponen, pokoknya kabeh komponen disolder kabeh, nggak ada yang tersisa, pokoknya kabeh komponen harus kuat dan disolder ulang biar hasilnya lebih maksimal. Oke, kita coba dulu. Ini kabel ke kipas sudah terpasang, kabel ke relay, kabel ke primernya, input primer dari DC primer ya, elko primer. Ini elko juga saya ganti temen, elkonya yang lawas iki, ini jebret elko nih, ini ya, ini elko yang lama 470 mikrofarad 400 volt saya ganti. Nah ini elkonya yang ada bekas ledakan itu ya, nih gosong. Elkonya ini saya cek pakai ISR meter, nilainya berkurang jadi cuma 400 mikro atau 350-an mikro ya, yang satu 400 yang satu 300-an mikro. Normalnya ya nggak selisih banget ya, selisihnya nggak jauh dengan nilai yang tertera di bodinya ini itu. Tapi kalau selisihnya jauh dengan nilai farad di bodi elkonya, itu berarti elkonya udah kering, udah waktunya diganti dengan yang masih normal. Ini 2 biji diganti. Terus ini juga saya melakukan solder ulang, ini lebih bersih teman ya, kelihatan dari tampilan PCB nya sebelum diutak-utak ya, sebelum diservis dan
setelah diservis beda banget ya. Ini PCB-nya lebih kinclong pokoknya, lebih bersih dan kinclong, lebih rapi juga ya. Ketok hijau ya, bersih. Terus ini bagian bawah juga lebih bersih. Awalnya itu wis reweget ya, reget banget. Kipasnya ini juga terbalik ya. Harusnya kipasnya itu nyembur ke dalam, tapi ini malah membuang keluar. Arah putar arah kipasnya ini terbalik pemasangannya. Ini akan saya balik ya. Yang benar itu dari luar hisap ke dalam nyemburnya, ini malah hisapnya dari dalam dibuang keluar. Itu kurang maksimal karena hatchingnya ini panas ya. Beda kayak di CPU atau di prosesor buang keluar. Kalau ini harusnya buang ke dalam ya. Maksudnya nyembur anginnya itu ke dalam hatchingnya sini. Dari udara luar dimasukkan ke dalam. Karena hatchingnya ini panas banget ini. Kalau posisi dibuat ngelas. Gitu. Jadi kalau seperti ini nanti pasti ada kerusakan lagi, entah itu di MOSFET atau di dioda karena overheat ya, atau panas berlebih. Karena pemasangan kipas terbalik ini bisa menyebabkan kerusakan fatal teman. Oke, akan saya nyalakan dulu teman. Terus kita cek ya tegangannya, mulai dari tegangan VCC, tegangan input PWM ke IC PWM, VCC nya PWM, outputnya PWM, KA3525 masuk ke transistor driver totem pole, outputnya ke gate MOSFET driver, ke gate IRF Z24N dan ke kaki gate IRF 9Z24N. Terus kita cek juga kaki tengah, kaki gate katoda anoda di SCR tadi MCR 106. Terus kita cek juga di outputnya drain ini ya, outputnya PWM di kabel warna biru dan putih ini, atau di kaki tengahnya MOSFET IRF Z24N dan IRF 9Z24N atau kaki drainnya. Oke, kita nyalakan dulu teman. Oke, lampu bulam. Ini saya seri pakai lampu bulam ya untuk pengaman. Nah, ini nyemburnya ke luar malahnya anginnya. Udah nyala, lampu hijau udah nyala ya. Pastikan ketika nyoba PWM lakoni di sini ya, di termostatnya itu terpasang atau di jumper bisa ini. Nih, jalur termostat ya. Jalur termostat itu kalau mungkin ya nyarpisnya itu di luar, nggak pakai komplit seperti ini. Itu jalur termos atau jalur sensor panas itu wajib di jumper, karena kalau nggak di jumper atau nggak terpasang sensor panasnya, termistornya itu di sini akan OC, lampu merah akan nyala dan PWM juga nggak akan bekerja. Jadi untuk PWM khusus mesin las lakoni, sensor panas atau termistor ini wajib dipasang, ataupun kalau nggak dipasang di jumper ini ya. Jadi kedua kaki soket yang menuju termistor ini dijadikan satu atau di jumper biar PWM-nya bekerja. Itu teman, karena PWM lakoni kalau termostatnya itu nggak dipasang atau nggak di jumper jalur sensor panasnya, PWM nggak akan bekerja atau akan terdeteksi sebagai over current protection. Seperti itu teman. Oke, saya siapkan dulu testernya. Coba langsung. Paknya dari Magelang, Jawa Tengah. Oke, dicoba langsung. Oke, siap.
siap.